Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amali as-salihah wa yasquna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa tibaihi al-kiramil barah amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita bisa berjumpa kembali di acara Suriah Subuh Ceria dan Barokah. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah karuniakan keberkahan di subuh hari ini. Kemarin kita sempat bahas tentang kriteria amalan-amalan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tema subuh hari ini mungkin masih kaitannya dengan surga ya Mia. Apa nih yang akan kita bahas untuk menemani sahabat Suriah di rumah di obrolan subuh hari ini? Membahas tentang surga. Kira-kira gambaran surga itu seperti apa ya? Nah, kita akan bahas tentang surga. Gambaran surga itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman akan memberikan sebuah kenikmatan. Surga itu adalah sebuah kenikmatan, tapi kenikmatan ini yang tidak pernah bisa digambarkan, tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati. Saking indahnya, saking nikmatnya, jadi kita sama sekali tidak bisa menggambarkan dan terbatas. Kecuali kita merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, mungkin kita bisa sedikitnya lebih tahu surga itu seperti apa sih. Seperti itu. Yang jelas surga memang tidak bisa diimajinasikan keindahannya. Bahkan menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, surga itu sangat jauh berbeda dengan dunia. Yang sama hanya penamaan saja, seperti ada buah anggur di dunia ada, tapi di surga juga ada. Penamaannya saja buah anggur, tapi jelas berbeda antara buah anggur yang ada di dunia dan buah anggur yang ada di surga. Jadi hanya penamaan yang sama, tapi bentuk kenikmatan tidak bisa disamakan, seperti itu. Rasanya mungkin. Dari segi rasa, dari segi bentuk, dalam hal apapun, dan keindahan surga itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tidak ada bandingnya dengan keindahan yang ada di dunia. Kargozari dari alim ulama, hobi kesenangan di alam dunia yang paling tinggi, misalkan jadi raja, terus banyak harta, seluruh kenikmatan dia miliki di dunia nih, gambaran di dunia. Kesenangan-kesenangan dia dapat di dunia. Dan Kargozari dari alim ulama, kesenangan dunia yang paling tinggi hanyalah menjadi kotoran di sela-sela daun surga. Saking nikmatnya surga, kenikmatan yang ada di dunia yang paling tinggi tidak ada apa-apanya. Di surga tidak ada apa-apanya, bahkan dikatakan gambarannya seperti kotoran di sela-sela daun. Saking tidak berharganya kenikmatan yang ada di dunia. Jauh sekali perbandingannya ketika dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sangat luar biasa kenikmatannya sampai tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Itu gambaran dari surga. Pemandangannya mungkin, atau pemandangannya sangat gitu, luar biasa. Kenikmatannya sangat luar biasa. Di dunia pada umumnya manusia makan karena lapar. Di surga itu sudah tidak ada lapar. Jadi manusia makan tuh, penduduk surga makan hanya untuk menikmati makanan, bukan memenuhi kebutuhan. Di surga sudah hilang rasa letih, lelah. Jadi manusia di surga, penduduk di surga itu tidak mengantuk. Tidak mengantuk. Jadi diberikan benar-benar kenikmatan yang luar biasa hanya untuk menikmati. Seperti di dunia nih, di dunia
orang sewa kamar hotel begitu mahal biayanya, misalkan hotelnya yang bintang 5 dengan fasilitas yang begitu mewah, lux gitu ya, sangat mewah. Mereka sewa hanya untuk tidur, tidak menikmati, hanya untuk barang. Di surga itu sudah dicabut rasa lelah, rasa letih, rasa ngantuk. Jadi ketika penduduk surga ingin tidur hanya untuk menikmati bagaimana nikmatnya di pan surga. Bahkan kata Ghazali alim ulama nih, ketika penduduk surga hanya ingin bersandar dan merasakan bagaimana sih rasanya ngantuk di surga, hanya baru bersandar saja di tikar surga ya, bukan tikarnya dunia, tikarnya surga, bagaikan melayang 40 tahun, saking nikmatnya 40 tahun melayang. Jadi tidak bisa dibandingkan kenikmatan yang ada di alam dunia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan yang paling tinggi sekalipun yang ada di dunia ini tiada lain hanyalah kotoran di sela-sela daun yang ada di surga. Seperti itu. Dan surga ini milik siapapun. Siapa aja tuh Bi, kira-kira yang bisa masuk surga? Yang bisa masuk surga. Misalnya manusia atau semua makhluk masuk surga, hewan, manusia atau semua makhluk masuk surga, hewan, Innal munafiqina fid daril asfali minan nar walan tazira lahum nasyira. Sesungguhnya orang-orang munafik, munafik golongan manusia ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling rendah, yang paling bawah dari neraka. Dari neraka. Ingat ya, di neraka itu ada satu telaga. Telaga ini ditempatkan di neraka jahanam, namanya Jubil Hajan. Saking merasa terhinanya neraka jahanam ada Jubil Hajan, neraka jahanam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah angkat Jubil Hajan dariku. Saking hinanya itu tempat Jubil Hajan, telaga yang neraka juga tidak mau ada Jubil Hajan di dalamnya. Nah, Jubil Hajan ini tempatnya orang-orang munafik. Ya, tempatnya orang-orang munafik, orang-orang ada beberapa kriteria dosa besar yang masuk Jubil Hajan. Itu lembah kebinasaan, lembah duka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim muslimat Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari Jubil Hajan. Karena ketika masuk ke Jubil Hajan ini otomatis sudah tidak bisa mendapatkan syafaat. Gitu. Dia kekal abadi di dalamnya, tidak bisa mendapat syafaat. Nah, seperti tadi Abi ungkapkan di Quran surah An-Nisa ayat 145, orang munafik itu ditempatkan di paling dasar neraka. Paling dasar neraka. Dan kamu sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapat seorang penolong pun. Allah Subhanahu wa taala telah menamakan surga dan neraka. Nah, seperti itu. Dengan nama yang berbeda ya, surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan menentukan tempat kembali berdasarkan setiap amal catatannya. Jadi ada buku catatan atau buku hasil amaliyah kita di dunia yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan reward. Apakah bukunya itu kebanyakan dosa atau bukunya banyaknya ridho Allah Subhanahu wa taala karena dia benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hablum minannasnya luar biasa. Jelas Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia berhak mendapatkan surga itu. Itu untuk manusia. Kalau makhluk yang lain gimana tuh? Nah, untuk makhluk yang lain juga kalau Allah Subhanahu wa taala meridhoi masuk surga, dia akan masuk surga. Contohnya kita dengar kisah Asbabul Kahfi. Seekor anjing itu yang kategorinya najis, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ridho, maka tidak jadi masalah karena yang memiliki surga itu Allah.
maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang banyak pertanyaan seperti ini. Apakah orang Nasrani masuk surga? Apakah orang di luar agama Islam masuk surga? Itu bukan urusan lagi agama Muslim yang menjawab, karena masing-masing agama mempunyai keyakinan tentang surganya masing-masing. Ketika orang Nasrani bertanya kepada Muslim, apakah kami masuk surga? Ya, yang berhak menjawab ya saudara-saudara yang dari Nasrani, karena saudara Nasrani juga punya keyakinan menurut panduan agamanya. Dia memiliki surganya menurut agamanya, dan Muslim juga memiliki surga menurut panduan dari Quran dan Al-Hadis. Surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 145 akan diberikan. Surga neraka itu sudah pasti ada dan akan diberikan sesuai catatan amalnya. Jadi kalau misalkan Nasrani masuk surga, ya mungkin surganya Nasrani. Hindu masuk surga, ya surganya Hindu. Buddha, ya surganya Buddha. Jadi di sini berlaku antara agamaku untukku, agamamu untukmu. Kalau misalkan orang Nasrani pengen masuk surganya Islam, ya login dulu. Ya, gitu kan syaratnya. Misalkan agama lain ingin masuk surganya Islam, ya syarat utamanya ya harus menjadi seorang Muslim dulu, seperti itu. Jadi tidak ada kaitan surga itu milik siapa. Surga itu ada di setiap agama, tapi kita meyakini surga yang dimiliki oleh seorang Muslim yaitu surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan sesuai catatan amal, seperti itu. Jadi kalau misalkan ya kita bisa mengukur diri. Mungkin dalam pandangan sekarang ya Umi, Abi, kalau melihat dari kriteria amal kayaknya jauh juga untuk mendapatkan titel ahli jannah atau ahli surga. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kalian meminta surga, ya jangan ragu meminta surga, minta yang surga yang paling atas sekalian, yaitu surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, surganya para nabi, terus tepat ada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta sesuatu tentang akhirat, minta yang lebih baik sekalian. Itu boleh gitu. Boleh, itu kan itu surga untuk para nabi, sedangkan kita kan hanya orang biasa. Memang amal jauh. Kita mengukur kelayakan gitu ya, kelayakan. Boro-boro surga yang paling tinggi, yang paling rendah juga udah syukur alhamdulillah. Yang paling rendah aja belum tentu. Bukan syukur, belum tentu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, mintalah surga itu surga Firdaus. Udah jangan kagok, minta yang lebih indah aja sekalian gitu. Dan emang itu arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari siksa neraka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita jannah, berikan kita Firdaus. Mungkin dari asbab doa itu kita dimudahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya itu, jannah, seperti itu. Jadi setiap manusia berhak, tapi kembali tadi catatan amalnya. Yang jelas amal baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada sesama manusia dia sangat luar biasa. Catatan amalnya benar-benar kebaikan. Bukan tidak pernah salah, tapi dalam kesalahannya itu senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatan nasuha, seperti itu. Kalau makhluk-makhluk yang lain tadi sudah Abi utarakan, jangankan manusia, kalau Allah ridho, anjing pun bisa masuk surga ketika Allah ridho. Kalau makhluk yang lain misalnya, iya, seperti jin atau iblis, berhak gak tuh masuk ke surga? Nah, iblis dulu tinggal di surga. Iblis itu tinggal di surga.
kita yang digodanya baru cita-cita masuk surga. Jadi iblis itu senior, kategorinya senior. Iblis laknatullah itu udah tinggal di surga, dengan kesombongan, kedurhakaan, ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga yang tadinya tingkatan tertinggi iblis menjadi makhluk yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa, karena ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesombongan, hingga terhinakan, terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah iblis akan kembali ke surga? Nah, itu kan. Apakah iblis akan kembali ke surga? Kalau misalkan iblis nggak kembali ke surga, banyak pertanyaan juga, berarti Allah tidak Rahman Rahim. Nah, karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, iblis ada di neraka. Seperti itu. Alasannya apa? Surga itu tempat satu. Manusia atau penduduk surga itu, yang pertama, mereka itu lemah lembut. Manusia yang penduduk surga pada umumnya. Penduduk surga, ya. Lemah lembut. Bertutur kata baik. Iblis ini keras hati dan kasar. Jadi bukan Allah tidak Rahman Rahim, tapi mengukur kembali kelayakan menjadi penduduk surga. Ternyata iblis belum layak menjadi penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada iblis untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syariat yang diberlakukan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu adalah kepatuhan atau sujudnya iblis laknatullah kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis tidak mau. Selepas dari itu berjalannya generasi para nabi, iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tobatnya. Kembali syariat berjalan, Allah tawarkan akan diterima tobatnya ketika sujud kepada Nabi Adam alaihissalam untuk ditujukan kuburnya. Iblis pasti nggak mau. Terus bergenerasi para nabi semuanya seperti itu, agar menjalankan syariat yang pertama tadi, sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ada dalam sebuah riwayat, setiap 100 tahun sekali, meskipun tidak ada lagi hitungan kalender, hitungan waktu dan tahun ketika di akhirat nanti, setiap 100 tahun sekali akan dipertemukan, dikeluarkan Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan. Saking Rahman Rahimnya Allah, tapi iblis masih menolak juga. Bahkan ketika mau kiamat, ini iblis sudah dikejar-kejar nih sama malaikat maut. Sebelum dicabut nyawa, itu tepat berada di depan makamnya Nabi Adam alaihissalam dan diberikan tawaran untuk bertobat. Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Saking angkuhnya iblis, masih tetap nggak mau. Udah berapa penawaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah bisa masuk atau tidak, tapi layak atau tidak iblis masuk surga. Seperti misalkan anak SD masuk ke perguruan tinggi, antara layak atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan iblis masuk ke surga, ya mungkin menjadi penduduk paling kampungan. Iya, penduduk paling kampungan. Kenapa tuh? Ketika seluruh penduduk surga lemah lembut, dia paling kasar. Ketika seluruh penduduk surga itu hatinya paling lembut, dia hatinya paling keras. Ketika penduduk surga itu berpikirannya husnuzon, dia malah suzon. Jadi kasihan juga, dia akan menjadi penduduk paling kampungan di surga, paling gak layak. Kalau sesuatu yang gak layak, ya bukan tempatnya di situ, seperti itu. Jadi bukan masalah Allah tidak Rahman Rahim, bukan masalah jadi masalah layak dan tidak layak, berhak atau tidak berhak. Iya, ya. Bukan layak tidak layak, bukan masalah bisa masuk atau tidak masuk, atau berhak atau tidak. Setiap makhluk berhak ketika Allah ridhoi masuk, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan tidak layak, ya dia tidak akan masuk surga. Oh iya, Abi kan pernah dengar nggak
Katanya penduduk neraka itu paling banyak perempuan. Penduduk neraka itu paling banyak perempuan. Ya, Berarti di surga sedikit atau gimana tuh? wallahu alam bisawab. Cuma ada keterangan perempuan itu paling banyak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi kayu bakarnya neraka, karena sebagian kayu bakar neraka itu dari bangsa jin dan manusia. Emang benar, tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak sholat? Mereka sholat. Apakah mereka tidak puasa? Mereka berpuasa. Lalu apakah yang menyebabkan mereka banyak di neraka? Jadi yang jadi alasannya satu, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak taat kepada suami-suami mereka, tidak taat kepada suami mereka. Itu yang menyebabkan para wanita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke bahasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membahas tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk akidah juga ya. Akidah itu ada akidah ilahiyat, ada akidah rohiyat, akidah samawat, akidah nubuat. Nah, percaya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala itu termasuk akidah samawat. Keyakinan kita kepada Allah akan penciptaan Allah terhadap alam-alam gaib. Salah satunya surga, neraka, alam hisab, yaumul mizan. Itu termasuk akidah seperti itu. Ya, ada yang ditanya lagi? Di surga itu kan katanya banyak bidadari surga tuh. Ya. Karena untuk kaum lelaki ya pasti ya berbahagia lah. Berbahagia. Ya. Ada banyak bidadari surga. Nah, kalau perempuan dapat apa tuh? ngapain atau ke surga? Ngapain atau ke surga? Udah banyak bidadari. Di surga udah banyak bidadari, ngapain kita ke surga gitu kan? Atau ada bidadara gitu. Atau gimana tuh? Jadi seperti ini. Di surga itu, Terangannya. di surga itu untuk saat ini, Iya. di surga itu ada satu ratu bidadari yang begitu cantik luar biasa. Saat ini udah ada gitu. Udah ada saat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bidadari itu tidak seperti prosesnya manusia. Dalam kandungan dulu, lahir ke alam dunia, bayi, balita, bertumbuh remaja, pemuda dan seperti itu. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama bidadari ini ketika kun fayakun, usianya langsung usia seperti itu. Berapa? Kira-kira kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usia penduduk surga itu kurang lebih antara 25, bahkan ada banyak riwayat 33, sesuai usia Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usianya tidak jauh seperti itu. Usia-usia yang produktif untuk menikmati segala sesuatu. Nah, bidadari usianya seperti itu. Ada satu ratu bidadari, baru satu ratu bidadari yang cantiknya sangat luar biasa. Iya. Bahkan kalau digambarkan, menurut para alim ulama, Kargozari dari alim ulama, kalau digambarkan tuh bidadari surga, ratu bidadari surga ini namanya Ainul Mardiyah. Namanya Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah. Ketika memperlihatkan kelingkingnya ke alam dunia, maka seluruh makhluk akan syahwat. Baru kelingking, belum wajah, belum keseluruhan tubuhnya, hanya kelingking. Seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan akan syahwat. Bahkan Ainul Mardiyah ini saking cahayanya luar biasa, ketika Ainul Mardiyah jalan-jalan di surga, para malaikat sujud. Para malaikat sujud, para malaikat mengira itu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ainul Mardiyah menegur para malaikat, "Bangkitlah engkau dari sujudmu, aku bukan Tuhanmu." Tapi kecantikan Ainul Mardiyah akan dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan ada yang mengalahkan kecantikan Ainul Mardiyah. Wahai Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah menjawab, siapa ya Rob?
yaitu wanita-wanita dunia yang taat kepadaku. Taat kepadaku, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan taat kepada suaminya. Udah tuh kalah tuh cantiknya. Gitu. Kalah cantiknya. Jadi yang berhak nanti menjadi ratu-ratu bidadari di surga yaitu istri-istri kaum mukmin, akan menjadi ratu-ratu bidadari surga. Memang ketika kita bicara ratu-ratu atau bidadari surga itu sangat luar biasa. Cantiknya sangat luar biasa. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan, tidak ada satu makhluk pun yang pernah menyentuhnya. Tidak ada yang pernah menyentuhnya. Hanya sekedar nyolek saja tidak ada. Saking dijaganya Allah Subhanahu wa taala yang akan dipersembahkan kepada penduduk-penduduk surga. Nah, itu tuh maksudnya bidadari itu kan ratu bidadari. Cuman satu atau beberapa? Dalam sebuah riwayat dikatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya para bidadari. Jumlahnya para bidadari hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, seperti jumlahnya para malaikat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita saja yang tinggal di dunia tidak tahu jumlahnya manusia ada berapa. Yang faktanya ada berapa kita tidak pernah tahu, apalagi jumlahnya bidadari. Nah, untuk bidadari surga ini, ratu bidadari surga yang sekarang itu Ainul Mardiyah. Sangat cantik luar biasa. Dan ketika penduduk surga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga ini ingin beristirahat di sebuah kemah, dan Allah sediakan sebuah tenda yang terbuat dari mutiara. Di dalam tenda itu terdapat 70 dipan. 70 dipan, 70 apa namanya untuk alas tidur gitu ya, untuk kasur itu. 70 kasur gitu. 70 dipan. Di dalam 70 di satu dipannya itu terdapat 70 spray alas tidur. 70 spray alas tidur. Dari satu spraynya itu ada satu bidadari. Dari satu spray itu ada satu bidadari, dikelilingi 70.000 pelayan, yang setiap pelayannya membawa nampan dari emas, dan terdapat makanan-makanan yang ketika dimakan kenikmatannya itu makin bertambah. Makin bertambah kenikmatannya itu. Nah, satu bidadari ini dan 70.000 pelayannya itu memiliki pakaian 70 lapis. Dan setiap warnanya berbeda-beda. Mungkin ya. kaum laki-laki berpikir dikasih bidadari, kasih 70.000 pelayan dalam satu spray, dalam satu alas tikar, 70.000 pelayan, satu bidadari, tapi pakaiannya 70 lapis. Bagaimana tuh cara bukanya? Seperti itu kan. Bagaimana cara bukanya itu lapisnya 70 lapis. Pakaian di surga itu bukan terbuat dari kain yang ada seperti sekarang, tapi cahaya yang dibekukan. Cahaya yang dibekukan sudah tidak akan masuk dalam nalar pikiran sekarang, saking inanya. Penjahit mana yang bisa menjahit cahaya? Tidak ada. Dan pakaian di surga itu tidak akan pernah kotor, tidak akan pernah berbau, tidak pernah rusak. Itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ini tidak pernah rusak. Rasa lelah dan letih sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa duka sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kebahagiaan. Jadi memang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kebahagiaan. Dunia ini semu kebahagiaannya. Ya, sementara fana. Sementara fana, dan ya sebenarnya kalau misalkan bicara kebahagiaan dunia, kita dalam segi makanan, kata sebagian orang steak enak. Ya. Makan steak tiap hari dalam 1 bulan, steak terus enak juga. Ada yang suka telur, tiap hari telur terus enak juga. Itu dari segi makanan. Keindahan yang ada di dunia itu semua, dan tidak akan menjadi ukuran kesamaan untuk kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makan di dunia untuk memenuhi kebutuhan, bukan cuma selera, kebutuhan. Ya.
kebutuhan karena dia lapar. Di surga lapar sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya untuk kenikmatan makanan. Jadi bukan untuk memenuhi Kebutuhan, lapar. nggak ada lapar, nggak ada haus. Minum untuk menikmati minuman. Makan untuk menikmati makanan. Bahkan ikan-ikan yang ada di sungai-sungai surga, ketika penduduk surga menginginkan ikan itu menjadi hidangannya yang bisa dia nikmati, ikan itu lompat ke nampannya dalam keadaan sesuai yang diinginkan penduduk surga. Mungkin dalam gambaran kita ikan bakar nih, jadi ikan bakar. Seperti itu, jadi ikan bakar. Dimakanlah, disantaplah. Setelah disantap, tulangnya dibuang lagi ke sungai. Jadi ikan lagi. Lalu ikan itu akan bercerita ke ikan-ikan yang lain, bercerita begitu nikmatnya menjadi pelayan penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai berbondong-bondong seluruh ikan-ikan yang ada di surga ingin dinikmati oleh penduduk surga. Buah-buahannya sangat begitu luar biasa. Satu gigitan rasanya sudah berbeda, dua gigitan berbeda lagi lebih nikmat, tiga gigitan berbeda lagi lebih, makin hari makin nikmat, makin tiap gigitan makin nikmat. Dan penduduk surga itu makin hari juga makin bercahaya. Mungkin pernah dengar di surga itu ada yang namanya pasar wajah. Iya. Pasar wajah itu jangan dikira kita berkumpul ke sebuah pasar yang terdapat banyak wajah terus kita beli wajah A, beli wajah B gitu, bukan. Dikatakan pasar wajah itu tempat berkumpulnya para ahli surga, para penduduk surga berkumpul di situ. Dalam riwayatnya setiap hari Jumat berkumpul di situ, bersilaturahim antara penduduk surga, semua kumpul di situ bersilaturahim. Ketika selesai pertemuan, dikatakan pasar wajah itu, kembali ke istananya masing-masing. Istri yang ada di istana akan bertambah cantik. Suami yang selesai dari pasar wajah itu sudah bersilaturahim dengan seluruh penghuni surga juga akan bertambah tampan hingga keduanya saling memuji. Di dunia ini, di dunia suami istri itu ada bosannya ya. Tiap hari ngobrol, mungkin hanya sejam 2 jam juga sudah cari aktivitas lain. Apalagi sekarang zamannya gadget, mungkin asik dengan gadget masing-masing. Di surga tanpa sadar suami istri saking nikmatnya mereka berbincang, tidak terasa obrolan itu sudah melewati 40 tahun. Bayangkan 40 tahun ngobrolnya saja nikmatnya luar biasa, sampai overload 40 tahun hanya dipakai untuk ngobrol, saking nikmatnya ngobrolnya. Jadi begini Umi, sekarang itu Ratu Bidadari Ainul Madriyah, suatu saat kiamat maka akan ada banyak ratu bidadari yang mengalahkan kecantikan Ainul Madriyah, yaitu dari golongan manusia, istrinya para mukminin, akan menjadi ratu-ratu bidadari. Kalau sudah ada ratunya, maka bidadari itu lewat. gitu. Pangeran surga itu hanya terfokus kepada ratu bidadari, suaminya itu hanya fokus terhadap istrinya akan tambah cantik luar biasa. Jadi beda gitu ya. Udah beda. Lagi di dunia sama di surga. Udah beda, kelingkingnya aja bikin syahwat, apalagi wajahnya yang begitu banyak kemuliaan. Jadi sangat luar biasa cantiknya. Suaminya masih dihisab, istrinya 500 tahun lebih dulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu istri-istri mukminin. Untuk apa? Untuk didandani. Bayangkan dandan 500 tahun. Dandan seperti apa? Iya. Wedding aja paling lama 3 jam. Udah beda tuh cantiknya. 500 tahun Allah sediakan istana, Allah tambah kecantikan, Allah tambah kemuliaan. Ketika dipertemukan, tiada lain saling memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling memuji antara engkau lebih tampan, engkau lebih cantik. Sudah tidak ada bosan-bosannya, hanya untuk menikmati keindahan, menikmati kenikmatan. Di surga itu tempatnya seperti itu. Satu, penduduk surga itu muda-muda, tinggi badan, postur badan itu seperti Nabi Adam alaihissalam,
usianya seperti Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi bahas tentang bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini ada Ainul Madiyah, dan suatu saat ratu bidadari ini akan terkalahkan sama siapa? Sama istri-istri para mukminin. Mudah-mudahan istri sahabat Surya bisa menjadi ratu bidadari surga. Kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kecantikan, kemuliaan Ainul Mardiyah. Juga di surga itu bangunannya tidak seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batu batanya terbuat dari emas. Batu bata terbuat dari emas. Batu batanya terbuat dari emas, batu bata terbuat dari perak, terus tanahnya dari jafaron. Itu bangunan seperti apa? Itu sangat luar biasa. Megah ya. Bangunannya, batu batanya aja terbuat dari emas. Berarti sangat luar biasa. Allah memberikan persembahan sesuatu ladang pahala untuk hambanya. Itu benar-benar Allah muliakan, angkat derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Batu batanya dari emas, ada yang dari perak, terus temboknya campuran kasturi, jadi harum bangunannya, itu harumnya luar biasa. Tanahnya dari jafaron, kerikilnya mutiara. Bayangin, sudah tidak terbayang. Kerikilnya mutiara. Sekaya apapun, nggak sanggup bikin bangunan seperti itu. Dan luasnya surga sangat luas sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai istananya Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah menjumpai istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Itu sangat luar biasa bangunan istana-istana di surga. Juga surga itu memiliki udara atau angin yang harumnya luar biasa. Dan harum surga. Iya, angin surga itu, harum surga itu bisa tercium jarak 50 tahun. 50 tahun harumnya saja. Begitu luar biasa harumnya. 50 tahun bisa tercium dari jarak 50 tahun. Tapi ada beberapa kriteria, jangankan masuk surga, mendapat harum surga saja tidak bisa. Salah satunya istri yang durhaka. Itu sudah tidak bisa mendapat harum mencium surga. Baunya aja sudah tidak dikasih, harumnya sudah tidak dikasih, apalagi surganya. Seperti itu. Nauzubillahi. Jadi mudah-mudahan memang kita seharusnya sesuai arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta surga itu yang paling tinggi sekalian, Firdaus. Ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Firdaus. Amin ya Allah. Yang paling menjadi cita-cita Abi, Umi atau seluruh umat muslim ya berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan paling tertinggi. Udah nggak ada tawar menawar deh, udah itu aja. Keindahan paling tertinggi bisa berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah mah kita rindunya menggebu-gebu, ya keinginan terbesar, cita-cita terbesar ya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu nih, pelayanan surga sangat luar biasa. Maksudnya pelayanan gimana tuh? Khidmat surga yang tadi Abi ceritakan, dari buah-buahan, bahkan binatang, ikan, seperti itu benar-benar berkhidmat kepada ahli-ahli surga. Kendaraan-kendaraan surga buruk itu ketika kita kendarai, dia akan menuju ke tempat yang kita inginkan dengan secepat kilat. Nggak ada macet. Ya kayak di cerita Isra wal Mi'raj. Jadi begitu dimuliakan, saking sudah tidak tergambarkan keindahan surga itu, para alim ulama menggambarkan keindahan yang paling tinggi di dunia. Keindahan paling tinggi
kenikmatan yang paling luar biasa di dunia hanyalah kotoran di sela-sela daun surga. Nggak ada apa-apa, nggak ada bandingannya. Seperti itu, sangat luar biasa. Nah, nanti suatu saat kita dibalik nih ceritanya tentang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa di dalamnya, kehinaan, siksaan yang sangat pedih. Dan ingat, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, alien, sijin, itu tergantung amal perbuatan kita. Kita berbuat baik, Allah cash berikan itu di alien, langsung ada tempat produksinya. Seperti itu. Misalkan Umi ini baca atau berzikir, maka Allah tumbuhkan satu pohon, yang pohon itu jika dikelilingi oleh kuda tercepat di dunia 100 tahun pun tidak akan terkelilingi, saking besarnya ya, saking besarnya itu pohon. Allah ciptakan cash itu di alien, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cash. Sekarang kita baca subhanallah, ada seperti itu. Kita bangun masjid, Allah sediakan istana di surga, itu cash. Kita berbuat dosa, kita juga sedang memproduksi siksaan sendiri. Kita berbohong, kita mungkin sedang menciptakan gunting tuh dari api neraka. Seperti itu. Jadi siksaan itu kita yang bikin, kenikmatan itu kita yang sediakan juga, kita yang persiapkan juga. Nanti kapling mana yang akan kita kunjungi? Kapling mana yang akan kita kunjungi? Apakah kita banyak memproduksi alat-alat untuk menyiksa? Ya mungkin kita masuk kapling neraka, atau kita sudah mempersiapkan keindahan-keindahan, memperbanyak pahala, kita berbuat baik kepada sesama manusia. Berarti kita sedang mempersiapkan sesuatu yang Allah ridhoi untuk Allah berikan jannah kepada kita. Jadi itu kembali kepada kita sendiri. Seperti tadi habis sebutkan di awal dalam muqaddimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan semua itu, maksud semua itu surga dan neraka itu sesuai catatan amal. Seperti itu. Ya mungkin untuk kesempatan kali ini tentang surga cukup dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengukur kepantasan atau tidak, memang berat rasanya mengatakan untuk kita pantas. Tapi mudah-mudahan segala dosa yang diperbuat kita seluruh umat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, dan kelak kita bersama saudara-saudara muslim seluruh alam Allah kumpulkan di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat Suriah juga beserta keluarga besar sahabat Suriah di rumah menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul dengan ahli keluarga masing-masing adalah kenikmatan yang luar biasa. Berumah tangga di dunia hanya terbatas sampai akhir hayat. Meninggal sudah game over. Apakah tidak bercita-cita tuh ingin kumpul bareng? Makanya bina dari sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperingatkan, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Supaya apa? Kita kumpul lagi di jannah, di surga dengan penuh kemuliaan. Itu harus menjadi cita-cita kita sebagai seorang muslim, bahwa kita harus berkumpul kembali dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah jumpa lain kesempatan di bahasan obrolan Suriah. Tetap simak dan saksikan obrolan Suriah, subuh ceria dan barokah. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.